tema kali ini lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan adalah cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang dan sedang mencari solusi mengatasi permasalahan tersebut agar pembangunan dapat berkembang lebih cepat. Menurut saya sendiri, SDM dan juga kependudukan adalah dua hal yang saling berkaitan. Maka di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembangunan berwawasan kependudukan, yaitu suatu konsep di mana penduduk diletakkan sebagai sentral pembangunan, yaitu sebagai subjek dan juga objek pembangunan itu sendiri. Hubungan ekonomi sumber daya manusia dan juga ekonomi pembangunan adalah dua hal yang saling berkesinambungan. Tenaga kerja dalam masyarakat merupakan salah satu faktor potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Dan tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan distribusi barang dan juga jasa. Pada awalnya pembangunan menitik beratkan pada aspek kemiskinan. Waktu, hal tersebut lebih meluas menjadi peningkatan kualitas kehidupan yang diukur dengan IPM. Ada 3 inti pembangunan, yaitu kecukupan jati diri dan juga kebebasan. Kecukupan di sini lingkupnya sangatlah luas, yaitu di mana tercukupinya semua kebutuhan dasar individu. Apabila ketercukupan ini tidak dapat terpenuhi, maka akan mengakibatkan kondisi keterbelakangan absolut. Dunia mendefinisikan keterbelakangan absolut sebagai negara di mana pendapatan penduduknya di bawah $1. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai kecukupan dari 3 inti pembangunan. Selanjutnya ada jati diri dan juga kebebasan. Pencarian jati diri bagi sebuah negara yang sedang berkembang sangat diperlukan karena proses masuknya informasi dari negara-negara maju akan membuat sebuah negara sedang berkembang kehilangan makna keberadaannya. Bagi sebuah negara, kehilangan jati diri merupakan masalah yang sangat besar. Tujuan dan arah pembangunan yang telah ditetapkan akan berubah apabila sebuah negara kehilangan jati diri. Kehilangan makna atau jati diri juga akan menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lain. Dengan kata lain, kebebasan sebuah negara menjadi hilang. Kebebasan dapat diartikan sebagai kemerdekaan individu atau negara dari semua jenis perbudakan maupun penghambaan kepada individu atau negara lain. Kebebasan memilih model atau tujuan pembangunan yang sesuai bagi negaranya. Pembangunan sumber daya manusia tahun 2019 dan selanjutnya menjadi pengurus utamaan strategi pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Pilihan strategi tersebut diupayakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Urgensi pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global, yang membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan di tengah ketidakpastian. Langkah strategis ini sudah selayaknya mendapatkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Penguatan sumber daya manusia menjadi manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja. Dalam memenangkan persaingan di tengah perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia budaya, bisnis, dan juga ekonomi politik. Untuk itu, Indeks Pembangunan Manusia diciptakan untuk menegaskan bahwa manusia dan segenap kemampuannya harus menjadi kriteria utama untuk menilai keberhasilan pembangunan sebuah negara. Oleh karena itu, pilihan strategi pembangunan dengan fokus utama pembangunan sumber daya manusia sangat tepat untuk menjawab tantangan bagi Indonesia. Mengingat Indonesia saat ini berada dalam periode Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA yang menuntut sumber daya manusia Indonesia yang terampil dan unggul agar memiliki daya saing tinggi sehingga memiliki kontribusi dalam pembangunan bangsa. Penduduk merupakan elemen penting dalam perekonomian. Merekalah yang menggerakkan jalannya perekonomian. Tetapi, apakah semua penduduk dapat dikatakan sebagai sumber daya manusia? Lalu, bagaimana hubungan ekonomi sumber daya manusia dan kependudukan? Baiklah,
Di sini kami akan melakukan pembahasan tentang ekonomi sumber daya manusia dan penduduk. Penduduk adalah orang yang tinggal dan mendiami suatu wilayah. Sedangkan sumber daya manusia dapat dilihat dari dua sudut pandang ekonomi. Secara mikro, sumber daya manusia adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Secara makro, sumber daya manusia adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Dan ekonomi adalah ilmu yang mempelajari berbagai aktivitas perilaku manusia sosial, yaitu berbagai produksi, distribusi, serta konsumsi terhadap barang dan jasa. Dapat disimpulkan bahwa ekonomi sumber daya manusia dan penduduk adalah ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Karena perekonomian sangat bergantung pada jumlah penduduk, maka jumlah penduduk yang besar mencerminkan potensi yang dapat digerakkan untuk mengolah sumber-sumber alam yang tersedia untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain jumlah penduduk yang besar menggambarkan kebutuhan masyarakat yang besar pula, seperti kebutuhan pangan, sandang perumahan, energi, dan kesempatan kerja. Jumlah penduduk yang besar juga akan berakibat pada penurunan produksi per kapita. Bukan hanya itu, jumlah penduduk yang besar pada suatu wilayah akan menyebabkan terjadinya migrasi secara besar-besaran. Seperti perkataan Arthur Lewis, pedesaan dengan jumlah penduduk yang besar akan mengalami surplus sumber daya manusia. Sebaliknya, wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit sangat membutuhkan sumber daya manusia untuk menjalankan sektor perekonomian mereka, khususnya di bidang industri. Oleh karena itu, akan terjadilah perpindahan penduduk dari wilayah pedesaan ke perkotaan atau yang biasa disebut dengan urbanisasi. Lalu, apakah ada solusi untuk menghindari hal tersebut? Menurut Thomas Herbert Malthus, satu-satunya cara untuk menghindar dari malapetaka tersebut adalah melakukan pengendalian terhadap jumlah penduduk dengan pengendalian moral, yaitu penundaan usia perkawinan serta mengurangi jumlah anak. Jika hal ini tidak diatasi, masalah-masalah lain pun akan muncul, seperti peperangan, konflik yang berkepanjangan, penyakit epidemik, dan kekurangan pangan. Konsep tenaga kerja. Definisi tenaga kerja. Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2, tenaga kerja ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Klasifikasi tenaga kerja berdasarkan penduduknya, yaitu ada tenaga kerja di mana seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja, yaitu mereka yang berusia di antara 15 sampai 64 tahun. Bukan tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk luar usia, yaitu di bawah 15 tahun yang berusia di atas 64 tahun. Klasifikasi tenaga kerja berdasarkan batas kerja, di mana angkatan kerja itu mereka yang berusia produktif 15 sampai 64 tahun. Bukan angkatan kerja di mana penduduk yang berusia di atas 10 tahun tetapi kegiatannya hanya bersekolah atau mengurus rumah tangga. Jika dilihat dari kemampuan dan kualitas pekerja, maka tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja terdidik, di mana tenaga kerja ini memperoleh kemampuan dalam suatu bidang dengan cara menempuh pendidikan formal atau pendidikan tinggi. Contohnya dokter, guru, dosen, ataupun insinyur. Tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang membutuhkan keahlian di bidang tertentu dengan melalui pelatihan atau pengalaman. Contohnya itu supir bus. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil atau pekerja kasar, di mana tenaga kerja ini hanya mengandalkan tenaga saja tanpa ada keunggulan lain atau keahlian lain. Contohnya itu kuli. Dari sekian banyak jenis dan tipe-tipe pekerjaan di Indonesia, tidak serta-merta ketenaga kerjaan Indonesia terlepas dari suatu masalah. Ada beberapa masalah yang terjadi di Indonesia terkait ketenaga kerjaan, yaitu rendahnya kualitas tenaga kerja. Infrastruktur dan pengajar yang baik adalah kunci memajukan pendidikan.
pendidikan atau pelatihan yang baik akan menghasilkan tenaga kerja yang baik. Indonesia belum memiliki itu semua, karena itu masih banyak tenaga kerja Indonesia yang belum mampu menciptakan hasil produksi yang baik. Jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Meningkatnya angkatan kerja tidak diimbangi oleh banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia, menyebabkan beban tersendiri bagi sistem perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung akhirnya berakhir menjadi pengangguran. Persebaran kerja yang tidak merata. Jakarta dan Pulau Jawa masih menjadi fokus pembangunan. Karena kebanyakan warga Indonesia masih berpikiran Jawa sentris, maka pembangunan dan pekerjaan terfokus di Jawa. Hal ini menyebabkan tidak meratanya pembangunan dan belum maksimalnya pengembangan sumber daya di daerah lain. Pengangguran. Terjadinya krisis ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan terkadang membuat perusahaan tidak memiliki pilihan selain memutuskan tenaga kerjanya. Ditambah dengan sempitnya lapangan pekerjaan membuat tenaga kerja menganggur dan mengurangi potensi ekonomi. Upaya mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Masalah ketenaga kerjaan dapat diatasi dengan melakukan beberapa cara. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, menerapkan strategi peningkatan kesempatan kerja, di mana dari sisi persediaan tenaga kerja, strategi peningkatan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan pengendalian jumlah penduduk dalam jangka panjang, pengendalian angkatan kerja jangka pendek melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan, dan pemerataan pembangunan. Kemudian jika dilihat dari sisi kebutuhan tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan melakukan perluasan dan penciptaan kesempatan kerja melalui kebijakan makro, kebijakan regional, kebijakan sektoral, dan kebijakan khusus. Potensi tenaga kerja dan pengangguran. Potensi tenaga kerja dan pengangguran di Indonesia dipengaruhi dengan adanya bonus demografi, globalisasi, sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Kondisi pasar tenaga kerja Indonesia saat pandemi. Kondisi pasar tenaga kerja pada masa pandemi tidaklah berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami penurunan produksi, bahkan ada yang menghentikan kegiatan produksi. Hal itu tentunya menyebabkan banyak tenaga kerja yang terkena PHK. Hal itu tentunya membuat tingkat pengangguran di Indonesia semakin bertambah. Pada tanggal 31 Juli 2020, Kementerian Ketenagakerjaan memperbarui data tenaga kerja yang terdampak dari COVID-19 mencapai 2.146.667 orang. Dapat disimpulkan bahwa COVID-19 sangatlah mempengaruhi kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Kajian empiris mengenai kondisi Indonesia dapat ditinjau dari aspek hubungan manusia, dalam hal ini tenaga kerja, dengan pembangunan ekonomi negara yang menyangkut kesejahteraannya. Pola pembangunan dari tiap era kepemimpinan cenderung berubah-ubah mengikuti zaman. Misalnya saja di masa Soeharto, ketahanan pangan kita cenderung unggul sehingga pola pembangunan yang terbentuk adalah pola padat karya atau pembangunan lebih banyak menggunakan tenaga kerja. Sedangkan sejak era reformasi, pola tersebut berubah menjadi padat modal atau menekankan penggunaan mesin yang menyebabkan penyerapan tenaga kerja berkurang. Pada era saat ini, penyerapan tenaga kerja bergantung pada seberapa banyak investasi yang masuk ke Indonesia. Sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, investasi digembor-gemborkan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jika kita melihat data, realisasi investasi dari tahun 2015 hingga 2019 cenderung meningkat dari tahun ke tahun, meskipun presentasi kenaikannya berubah-ubah dari tahun sebelumnya. Lalu muncul sebuah pertanyaan mendasar, apakah peningkatan tersebut berpengaruh terhadap variabel ekonomi lainnya? Untuk data pertumbuhan ekonomi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 hingga 2018 mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Di tahun 2019 harus mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 5,02%. Untuk indeks pembangunan manusia, grafiknya cenderung meningkat dari tahun ke tahun meskipun ada beberapa perbedaan yang jelas di tiap daerah. Untuk jumlah
penduduk di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 255 juta menjadi 268 juta di tahun 2019. Nah, untuk tingkat pengangguran terbuka, angkanya cenderung turun dari tahun 2014 sebesar 6,8% dan terus menurun hingga tahun 2019, angkanya berubah menjadi 5,28%. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat kemiskinan yang cenderung turun dari tahun ke tahun. Di tahun 2014, jumlah penduduk miskin sebesar 28 juta atau 11,22%. Dan di tahun 2019 angkanya berubah menjadi 25,14 juta atau sebesar 9,41%. Dan untuk rasio Gini juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari data yang sudah dipaparkan di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi investasi yang meningkat menimbulkan dampak positif di beberapa variabel ekonomi seperti IPM, TPT, tingkat kemiskinan, dan Gini rasio. Meskipun untuk pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami pasang surut. Pertumbuhan jumlah penduduk yang begitu cepat dari tahun 2015 hingga tahun 2019 berjumlah 12 juta penduduk menimbulkan problem yang mendasar. Apakah peningkatan pertumbuhan penduduk yang begitu cepat sejalan dengan peningkatan lapangan kerja juga yang begitu pesat, sehingga pada akhirnya dapat menampung dan menyerap tenaga kerja di kemudian hari? Penyerapan tenaga kerja di Indonesia menurut data mayoritas diserap pada sektor UMKM. Maka kita akan membahas seputar UMKM. Sejak tahun 2010, jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami perkembangan hingga tahun 2019. Beberapa tahun belakangan ini, populasi penduduk dengan usia produktif lebih banyak daripada lapangan kerja yang tersedia. Hal ini memicu khususnya para pemuda untuk menciptakan peluangnya sendiri dengan membuka bisnis. Sebagian besar tergolong sebagai pelaku UMKM. Di sini ditampilkan data dari jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami kenaikan dari tahun 2010 yang berjumlah 52,8 juta unit UMKM dan terus berkembang hingga 64,2 juta unit UMKM di Indonesia pada tahun 2018. Dengan adanya kenaikan jumlah UMKM di Indonesia, membuat adanya lapangan kerja baru yang akan menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2018, tenaga kerja yang terserap dari usaha mikro kecil dan menengah sebanyak 117 juta orang. Rinciannya, sebanyak 107,4 juta dari usaha mikro, 5,8 juta dari usaha kecil, dan 3,7 juta dari usaha menengah. UMKM menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan kerja. Selain itu, UMKM juga memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia. UMKM Indonesia menyumbangkan 8.573,9 triliun ke PDB Indonesia pada tahun 2018. PDB Indonesia pada tahun 2018 sebesar 14.838,3 triliun. Maka kontribusi UMKM mencapai 57,8% terhadap PDB. Tetapi pada tahun 2020, UMKM mengalami kemunduran akibat adanya pandemi COVID-19 yang membuat dampak negatif yang sangat signifikan terhadap dunia usaha. BPS melakukan riset terhadap pelaku usaha periode Juli 2020 dan mendapatkan hasil sekitar 42% pelaku usaha dapat bertahan maksimum selama 3 bulan. Sedangkan UMKM merupakan salah satu kunci utama pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah melakukan segala cara untuk menyelamatkan UMKM yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Dukungan yang diberikan pemerintah kepada UMKM berupa subsidi bunga sebesar 34,15 triliun, intensif pajak sebesar 28,06 triliun, dan penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM sebesar 6 triliun. Dari penjelasan yang sudah saya paparkan tentang UMKM, sudah terbukti bahwasanya UMKM merupakan salah satu sektor yang memiliki peran yang besar dalam penggerak perekonomian Indonesia. Maka sangatlah penting UMKM untuk terus dikembangkan dan diperkuat keberadaannya.